yang Hanzalah. Ketika itu Hanzalah merasakan hatinya gelisah, yang kemudian sontak dia mengatakan Hanzalah telah menjadi seorang munafik. Maka kemudian dia menemui Abu Bakar As-Siddiq dan menceritakan bahwasannya saya itu ketika berada di hadapan Rasulullah, ketika berada di hadapan Nabi Muhammad SAW, seakan-akan surga dan neraka itu ada di hadapan saya. Tetapi ketika saya kembali kepada keluarga saya, maka yang tadi saya lihat itu seakan-akan hilang. Sehingga seakan-akan yang pernah terjadi ketika menghadap Nabi atau berhadapan dengan Nabi itu tidak pernah terjadi. Maka kemudian apa kata Abu Bakar As-Siddiq, Bapak Ibu? Seperti itu pula saya merasakan. Mari sama-sama kita menemui Rasul. Maka kemudian Hanzalah, Bapak Ibu, dan Abu Bakar kemudian pergi menuju ke rumah Nabi Muhammad SAW dan menceritakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami itu ketika sedang bersama dengan engkau, maka kami itu seakan-akan melihat ada surga dan neraka di hadapan kami. Tetapi ketika kami kembali kepada keluarga kami, ya kami kembali bersenda gurau, bercanda, sehingga apa? Yang kita lihat sebelumnya surga dan neraka itu seakan-akan hilang seperti itu. Maka apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Maka kalau seandainya kalian, kata Nabi, bisa menjaga keimanan kalian ketika kalian kembali kepada keluarga kalian sebagaimana kalian berjumpa denganku, maka pasti malaikat akan datang untuk menyalangi kalian. Artinya apa Bapak Ibu? Mustahil atau tidak? Mustahil. Karena yang namanya iman itu, pemahaman kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda dengan keyakinan yang dimiliki oleh paham Murji'ah, Bapak Ibu. Ini saya agak melenceng sedikit. Orang-orang Murji'ah berpendapat iman itu stabil, tidak naik dan tidak turun. Ketika seorang hamba melakukan ketaatan, imannya sama. Ketika melakukan kemaksiatan, imannya juga sama. Itu keyakinan sinten tadi Bapak Ibu? Orang-orang Murji'ah. Berbeda dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan ayat-ayat dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi melanjutkan, walakin, akan tetapi, kata Nabi, ini yang menggambarkan suatu kondisi yang tidak mungkin terjadi pada diri seorang manusia tadi, bahwasannya yang namanya iman bisa naik dan bisa turun. Walakin sa'atan wa sa'atan, akan tetapi segala itu ada masanya. Sehingga Bapak Ibu, kadang iman kita meningkat, kadang juga iman kita menurun. Iman kita meningkat karena kita banyak melakukan ibadah, dan juga Bapak Ibu, iman kita bisa meningkat. Kenapa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Maka Bapak Ibu, kalau ingin iman kita cenderung stabil, ya meskipun pasti akan turun, coba Bapak Ibu dimanapun dan kapanpun serta dalam kondisi bagaimanapun, kita meyakini bahwasannya kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah diantara makna konsep ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ketika kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Tetapi ketika kita tidak mampu sampai level itu, yakinlah bahwasannya Allah melihat kita. Kemudian Bapak Ibu, mengapa iman kita bisa menurun seperti itu? Yang masyhur disebutkan adalah karena perbuatan apa Bapak Ibu? Maksiat. Tetapi ada satu hal lagi Bapak Ibu yang banyak tidak didasari oleh manusia, yang ternyata berdampak pada penurunan kualitas iman. Apa itu? Terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia. Nah, sehingga Bapak Ibu, meskipun urusan-urusan dunia bukan sesuatu hal yang sifatnya maksiat, sesuatu hal yang mubah, tetapi ketika kita terlalu sibuk Bapak Ibu dengan urusan-urusan dunia, percayalah, tanpa kita sadari, ketika itu iman kita bisa menurun. Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita sebagai keluarga muslim bisa menjadi pelopor, bisa menjadi sebab anggota keluarga kita tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam mendekatkan diri kepada
Subhanahu wa taala dan juga bisa istiqomah dalam meninggalkan segala bentuk perbuatan maksiat, di antaranya tadi dengan apa Bapak Ibu? Mengamalkan surat 66 ayat 6, menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari siksa api neraka. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tadi saya awali dengan pantun, saya akhiri dengan pantun Bapak Ibu ya. Burung irian, burung cendrawasih. Itulah nama-nama burung yang ada di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Jazakumullah khairan katsiran atas penyampaian materinya pada sore hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah berdoa. Marilah kita tutup kajian pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca kalimat hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma